menyonah salah si daripada yang pakri. Kalau kita bahagian daripada itu alhamdulillah. Tapi kalau kita bahagian daripada orang yang hanya masuk pakri ni kala itu penderitaan yang golom habis. Haji nu bayangkan tiga leo. Kalau kita nyawa bahagian orang yang mendapat alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Karena kena berkelimangan dosa go. Bagaimana kali waktu ke tamong hanaruh tanya orang kawannya. Tapi coba nu bayang itu. Tangi mauqif, masih di mauqif kita ulama perjalanan golom sirat ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, kita bahagian daripadanya. Coba bayangkan kala itu. Apa kata Isa? Coba terakhir pergi ke Nabi Allah Muhammad, Sayyidina Muhammad, pergilah. Dan adalah antara satu Nabi kepada Nabi itu 1000 tahun perjalanan. Dari Nabi Adam ke Nabi Musa ke Nabi Nuh 1000 tahun perjalanan mencari Nuh. Dari Nabi Allah Nuh mencari Nabi Allah Ibrahim karena ingin mencari syafaat bantuan juga lama yang 1000 tahun. Dari Nabi Allah Ibrahim ke Nabi Musa juga 1000 tahun. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa juga 1000 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu pun 1000 tahun. Tapi kalau itu nggak ada bantuan melainkan pada mereka, kita tetap berusaha pergi. 1000 tahun lamanya. 7 orang Nabi 7000 tahun perjalanan. Apakah akan sia-sia ketika bertemu dengan Nabi Muhammad? Maka datanglah mereka itu kala di mauqif kepada Muhammad. Berkata mereka itu, ya Muhammad, engkaulah Rasulullah dan kesudahan para nabi. Maka hai Nabi Muhammad, tolong syafaatkan olehmu bagi kami kepada Tuhan kamu. Tiadakah engkau lihat hai Muhammad barang yang ada pada kami? Kami sudah pergi ke Adam, ke ini padanya, dan tiadakah engkau lihat barang yang sampai kami benarnya? Maka apa sabdanya? Apa jawaban Nabi Muhammad? Tidak ada pernah dijawab oleh nabi-nabi yang lain. Sabdanya Nabi Muhammad kepada kaum kala itu, yakni, aku syafaatkan bagi kamu. Aku syafaatkan bagi kamu. Lundum ditolong kepada kalian. Jawaban Nabi. Cuma Nabi Muhammad yang beri jawaban, aku syafaatkan bagi kamu. Maka berdiri ia. Berdiri Nabi Muhammad ketika dijawab. Artinya tidak dijawab kontan, nggak mau, akan berusaha. Aku akan berusaha, bahasa seperti itu. Belum mensyafaat itu. Nabi Muhammad menjawab, aku akan mensyafaat kepada kalian. Dia berusaha untuk menemui Allah kala itu. Berdirilah Nabi Muhammad, lalu berjalan hingga sampai di bawah aras. Jalan Nabi Muhammad membantu. Padahal belum yakin bisa atau tidak, tapi enggak disia-siakan permintaan umat kala itu. Hana Nabi jawaban lain melainkan Nabi Muhammad. Berdiri Nabi Muhammad berjalan hingga sampai di bawah aras. Dan bak satu riwayat, maka mengambil ia Nabi dengan halkah pintu surga, maka dipukulnya akan dia, maka ditanya orang akan dia, siapa ini? Maka sabdanya, ana Muhammad. Pasti riwayat yang berbeda. Riwayat pertama Nabi Muhammad langsung jalan di bawah aras. Ada satu riwayat Nabi Muhammad itu mengambil ia dengan halkah pintu surga, maka dipukulkan akan dia. Mana dipukulkan? Ketuk bahasa saja. Maka ditanya ketika diketuk sama pintu penjaga itu, ditanya orang akan dia, siapa engkau? Bahasa saja. Maka sabda Nabi menjawab, ana Muhammad bin Abdullah. Ketika diketuk-ketuk pintu, ana Muhammad, maka dibukakan akan dia dengan namanya. Padahal belum lihat wajahnya, belum dikenal, belum lihat wajahnya. Ketika diketuk, cuma dijawab, aku Muhammad, langsung dibuka pintu. Dengan nama, belum dilihat paras wajah. Pasti malaikat, penjaga itu malaikat. Dan ditarhib akan dia. Yang ditarhib orang, disambut akan dia Nabi. Maka lalu tunduk sujud bagi Tuhannya. Nabi Muhammad tunduk sujud kepada Tuhannya, kepada Allah. Kemudian maka memulai ia dengan diilhamkan kepadanya memuji akan Tuhannya. Tetap memuji lah. Nabi Muhammad memuji akan Allah. Dan mengelokkan sebutannya Allah. Setelah dipuji dengan mengelok beda. Biarpun setiap mengelokkan sebutan itu pujian, tapi setiap pujian belum tentu mengelokkan.
Puji-puji Allah, alhamdulillah rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana. Kan pujinya contoh. Alhamdulillah. Pokoknya puji. Setelah dipuji oleh Nabi Muhammad akan Tuhannya, baru disebutkan keelokan Allah atas barang yang tiada kuasa seseorang memuji seumpamanya puji Nabi. Nggak ada manusia yang mampu memuji Allah sebagaimana Nabi Muhammad memuji Allah. Nggak ada kuasa satupun melainkan hanya Muhammad. Daripada anbiya, banding dengan nabi-nabi lain, nggak ada yang seperti Nabi memuji Allah yang dahulu-dahulunya. Maka adalah lama sujudnya Nabi Muhammad kadar ukuran 1 Jum'ah. Jadi dalam riwayat ukuran Nabi sujud ketika memuji Allah lamanya 1 Jum'ah. Berarti dari Jumat ke Jumat lagi. Ukuran Nabi sujud memuji Allah itu adalah kadar 1 daripada hari dunianya. Nyo baru kalau sudah dibuat 1 Jumat kadar hari Jumat baru nyo baru 1 hari Jumat, ya kan? Maka firman Allah Ta'ala, ya Muhammad, angkatkan kepalamu, engkau minta aku beri pintamu, aku akan memberi apa yang kau pinta wahai Muhammad, dan syafaatkan olehmu, aku terima syafaatmu. Maka sembahnya, apa kata tanyanya Nabi Muhammad, hai Tuhanku, umatku, hana tinggal ke keluargaku, hana tinggal ke istriku, hana tinggal ke anakku, tinggal ke umat lon. Ketanya itu kata Allah akan bertanya, Muhammad, angkat kepalamu, sudah 7 Jumat, 7 hari dan 1 Jumat kau angkat, bangun, apa permintaanmu, akan kuberi. Aku minta syafaat, akan kuberi syafaat. Syafaat kepada siapa? Ditanya sama Allah. Tanya, sembahlah Muhammad, umatku. Katanya Khalid, yang dom ada bengeh terkebut, ada terjabut Nabi tinggal terkebut. Waktu diajak mengaji pada Nabi, perintah mengaji perintah Nabi, kita bilang cinta akan Nabi, tapi sunnah Nabi nggak mau ikut mengaji. Nabi itu seorang pengajar, habis waktu kan berdakwah menyebarkan ilmu. Ketika kita diajak mengaji nggak mau ikut mengaji, itu mengkhianati Nabi. Bilang cinta Nabi, apakah buah temu marah Nabi kan? Tapi semarah-marah Nabi apa? Umat lah, amanah. Jadi misi mengajinya kan misi tengku. Mengajak orang mengaji itu kan misi Serumut dan Tastafi. Cuman diambil, diangke bahasa Cele Serumut dan Tastafi untuk melanjutkan perjuangan Nabi. Kan bukan tengku yang wajibkan mengaji. Mana hadis yang bukan tengku yang mana? Mengajak. Serumut tadi juga demikian, Tastafi juga demikian. Yang hakikatnya itu perintah Allah. Ajalah mereka-mereka yang belum ikut pengajian. Karena itu perintah Allah, perintah Nabi. Kita berkhianat dengan Nabi. Bilang cinta Nabi, minta syafaat Nabi. Setelah bersalawat, mudah-mudahan kita mendapat salawat. Mengaji gak mau. Menentang dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kenapa saya baca hadis yang saya ulang ini malam? Saya baca ulang hadis itu. Salah satu la yalqau nabi yaumal qiyamah. 3 kelompok manusia yang gak bertemu denganku, kata Nabi. Aku ada, mereka juga lewat, tapi denganku nggak bertemu. Ada hal yang menghalangi. Apa yang pertama kata? Ini hadis Nabi. Rajulun la yuhibbal ilma wa ahlah. Mereka yang tidak cinta ilmu dan ahlinya ilmu. Bengeh ketengku. Merumpok Nabi. Itu Nabi yang mengatakan. Benci ke ilmu, waktu diajak nggak mau mereka berilmu. Itu nggak bertemu denganku, kata Nabi. Walau salah sekalipun dia salat, walau sama dia puasa, walau zakat sedekah dia, tapi bertemu denganku. Itu satu kelompok manusia. Benci kepada ilmu, benci kepada ahlinya ilmu. Tengku bengeh itu. Yang kedua, kata Nabi, rajulun ma fi qalbihi hasadun li akhihi. Orang-orang yang dalam hatinya ada sifat dengki terhadap saudaranya. Tidak senang ketika mereka senang, bahkan susah ketika mereka susah. Bertemu denganku. Kalau nggak sempat taubat, Yang ketiga kata Nabi, rajulun la yuhibbal ibnah. Mereka yang tidak cinta kepada anak. Makna sayang kepada anak bukan memberi apa yang dia pinta,
tapi sayang kepada anak, memberi apa yang agama pinta. Ilmu fatuin 3 masukkan ke dia. Yang mana sayang pada anak? Ini 3 kelompokan bertemu denganku, kata Nabi. Walau dia sembahyang, walau dia zakat, walau dia puasa. Nabi ada, bukan nggak Nabi, nggak ada Nabi kalau itu nggak bertemu. Nabi ada, kita juga berjalan. Apa yang ini selama ini dengan berselawat mengharap syafaat Nabi? Kita berkhianat kepada Nabi, nggak mau menuntut ilmu. Sebesar-besar pengkhianat pada Nabi, nggak mau menuntut ilmu. Maka ketika itu umatku, ingat ke umat. Firmannya Allah ketika Muhammad menjawab umatku, apa firman Allah pada Muhammad? Ya Muhammad, masukkan olehmu akan surga daripada umatmu. Pertama oleh surga awaknya Muhammad, dengan kemuliaan kamu masukkan. Ya udah mau itu. Lah tanya kok jerah kamu di mauqif. Tapi dengan pertolongan Nabi Muhammad pertama Muhammad salim kata Allah, salim, selamatkan mereka. Bantuan Nabi Muhammad. Menyon-nyonahin salah si daripada yang pakri. Kalau kita bahagian daripada itu alhamdulillah, tapi kalau kita bahagian daripada orang yang hana masuk pakri ni kala itu penderitaan yang golom habis. Haji nu bayangkan tiga leo. Kalau kita nyawa bahagian orang yang mendapat alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Karena kena berkelimangan dosa go. Bagaimana kali waktu ke tamong hana rutnya orang kawannya. Tapi coba nu bayang itu. Tentang mauqif, masih di mauqif kita ulama perjalanan. Golom sirat 3000 ton jauh, 3000 ke bawah, 3000 mendekat. Coba bayangkan. Anu perjalanan Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan masuk kita ke kata mong boroh katanya, boroh anak katanya enak, boroh mak katanya, boroh ayah katanya enak, boroh saudara kita, keluarga kita ke masuk. Kok mana yang aku punya anak masuk kita. Bayangkan, hana Nabi lain yang mampu menolong umatnya melainkan Nabi Muhammad. Berdoalah. Jadi berdoa mendapat syafaat itu silahkan boleh, tapi jangan pernah melakukan satu perbuatan yang mendapat itu mengingkar perbuatan-perbuatan Nabi. Hari ini kita meminta syafaat terus kan? Hamba apa? Kata Allah kepada Muhammad, hai Muhammad, masukkan olehmu ke surga daripada umatmu. Pertama dia Muhammad, pertama. Mereka itu tiada hisap, kita mau masukkan mereka itu yang tiada hisap, hanale dihisap, masukkan atas daripada pintu yang pihak kanan, pintu je Muhammad kata Allah, dari pintu ini ke pihak kiri, dari pintu kanan masuk umat Muhammad, cukup mulia umat Muhammad, masukkan ke pertama pintu nun, dan bersekutu mereka itu segala manusia pada barang yang lain daripada yang demikian itu, daripada segala pintu. Akhirnya ubina umat-umat yang lain, karena ada sebahagian yang mencari syafaat, cuma nabak Nabi Muhammad. Apa yang terjadi kali itu? Semua akan meron-ron kenal itu. Kan begitu bahasanya. Kalau di dunia ada orang mampu, semua akan ke situ. Akhirnya bersekutunya, mana bersekutu berkongsi. Dari pintu-pintu yang lain masuklah syafaat. Salim. Ya, kelebihan Nabi Muhammad. Tamang surga bi ghairi hisab. Ya, pertolongan Nabi kala itu. Ya, jadi datanglah orang-orang manusia pada barang lain daripada mereka itu pada segala pintu. Dan demi Tuhan, diri Muhammad di dalam tangan kudrahnya Allah, bahwasanya barang yang antara dua keping pintu itu seperti barang antara Makkah dan Hajar, yaitu satu dusun hampir negeri Madinah. Dan satu riwayat antara dua keping pintu surga itu perjalanan 40 tahun antara pintu ke pintu. Nah, riwayat mengatakan antara Makkah dengan Hajar yaitu satu dusun. Artinya antara ya. Riwayat yang kedua antara keping pintu surga itu perjalanannya 40 tahun. Pasti besar antara satu pintu ke pintu yang lain. Kita mau merondol, kita mau masuk. Ya, ban syafaatnya.
Amin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bahagian kitanya orang yang tidak mengingkari akan perintah Nabi. Kita sayang kepada Nabi, menginginkan syafaat Nabi. Bukan hanya dengan bersalawat. Bersalawat merupakan satu bahagian amalan supaya Nabi memberi syafaat ke kita. Tapi bukan hanya itu. Kenapa dalam mazhab Syafi'i hukum bersalawat dalam salat pada tahiyat akhir itu wajib? Pada tahiyat awal tidak wajib. Kalau di luar salat pun tidak wajib. Bayangkan, ini hukum Islam, ini ajaran Nabi. Kalau hanya menghabiskan waktu untuk berselawat tapi majelis ilmu nggak dihadiri, apa cerita lagi? Bukan salah orang berselawat. Berselawat silakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ayah bunda kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, bi ahlil badri ya Allah.